Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan memaparkan topik kami seputar konflik sosial. Sebelum kita bahas, kita perkenalan diri dulu. Nama aku Meggy Queen Yuva dari kelas 11-8 nomor absen 22. Namaku Alisa Maulidia dari absen 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Radit Wijaya dari absen 29. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah pertentangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat karena perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau norma. Jenis-jenis konflik sosial. Konflik sosial pribadi yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan dengan dan sebagainya. Konflik rasial, konflik yang terjadi antara ras yang berbeda yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan, kebudayaan, atau ciri-ciri fisik. 3. Konflik antara kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial. 4. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan polisi seseorang atau kelompok. 5. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedua negara. 6. Konflik antar golongan atau kelompok, terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, misalnya antara suku, agama, atau organisasi. Faktor-faktor penyebab konflik sosial: perbedaan agama. 2. Perbedaan kepentingan. 3. Perbedaan nilai dan norma. 4. Komunikasi yang buruk. 5. Persaingan kekuasaan. 6. Perbedaan budaya. 7. Ketidakadilan sosial. 8. Ketidaksetaraan ekonomi. Ciri-ciri konflik sosial berikut ini adalah beberapa di antaranya. Ada 7 ciri-ciri konflik sosial yang akan kami bahas. Yang pertama, tidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, munculnya perasaan marah, frustasi, tindakan agresi, atau permusuhan di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, adanya perbedaan tujuan, kebutuhan, atau kepentingan antara individu atau kelompok. Yang keempat, tidak berfungsinya norma sosial dan hukum. Yang kelima, tindakan atau perilaku yang merugikan pihak lain seperti agresi, diskriminasi, atau pengucilan. Yang keenam, terjadinya komunikasi yang tidak efektif atau penuh dengan prasangka. Seringkali disertai dengan misinformasi atau miskomunikasi. Yang ketujuh, menghasilkan dampak negatif pada hubungan sosial, stabilitas komunikasi, dan harmoni sosial. Nah, selain ada ciri-ciri konflik, juga ada dampak konflik sosial. Yang pertama, menyebabkan kerusakan hubungan sosial, mengganggu hubungan antar individu dan kelompok, menciptakan ketidakpercayaan dan permusuhan. Yang kedua, adanya kekerasan dan kerugian materi, bisa mengarah pada kekerasan fisik, kerusakan properti, dan kehilangan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang lainnya. Yang ketiga, terjadi penurunan kualitas hidup yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental, menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Setelah kita membahas ciri-ciri konflik sosial, dampak sosial, kita akan membahas contoh konflik sosial. Yaitu ada 2 contoh konflik sosial. Yang pertama, bermula dari bentrok antar kelompok pemuda. Perselisihan ini berujung konflik besar yang disebabkan oleh agama di Sulawesi Tengah. Kelompok yang terlibat adalah pendatang Muslim Bugis dengan etnis Protestan di Poso. Kejadian ini dilaporkan sebanyak 577 korban tewas dan 384 orang lainnya terluka. Bangunan rumah yang hancur mencapai 7.932
dan 510 fasilitas umum terbakar. Contoh yang kedua yaitu terjadi pada bulan Mei tahun 1998 di kawasan ibu kota dan sekitarnya yang memicu penolakan masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Akibatnya, sekitar 1.217 orang meninggal dunia, 85 orang diperkosa, dan 70.000 orang memutuskan mengungsi dari ibu kota. Upaya penyelesaian konflik sosial. Untuk mencegah konflik sosial, beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama, kompromi. Kompromi adalah bentuk-bentuk penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya. Yang kedua, arbitrasi adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai penengah yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Yang ketiga adalah mediasi, adalah penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasihat dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertikai. Yang keempat, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak. Yang kelima, konversi adalah penyelesaian konflik apabila satu di antara pihak yang bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Yang keenam, konsiliasi adalah penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Adjudikasi adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan atau melalui persidangan, misalnya keputusan pengadilan terhadap tindakan korupsi di masyarakat. Yang kedelapan, segregasi adalah upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Yang kesembilan ada stalemate. Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan yang seimbang, kemudian berhenti pada suatu posisi tertentu. Hal ini terjadi karena keduanya tidak mempunyai harapan untuk maju atau mundur. Dan yang terakhir ada ceasefire, adalah menangguhkan permusuhan atau perperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mengupayakan terselenggaranya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Bagaimana sikap kita sebagai pelajar terhadap konflik sosial? Sebagai pelajar, penting untuk menghadapi konflik sosial dengan bijaksana, menghormati perbedaan antar individu, dan mendengarkan sudut pandang semua pihak dengan empati adalah langkah awal yang krusial. Hindarilah kekerasan dan upayakan penyelesaian konflik secara damai. Jika menyaksikan atau mengalami bullying, segera laporkan kepada guru atau staf sekolah dan berikan dukungan kepada teman yang menjadi korban. Berpartisipasilah dalam diskusi yang membahas konflik sosial untuk memperkaya wawasan dan keterampilan mengelola konflik. Jadilah teladan dengan menunjukkan sikap positif, berkembangkan keterampilan komunikasi yang baik, dan pelajari cara mengelola emosi dengan bijak. Selain itu, dukung upaya inklusi dan kesetaraan di sekolah. Dengan sikap-sikap ini, kita dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan inklusif bagi semua siswa. Jadi, kesimpulannya, konflik merupakan suatu proses sosial di antara individu dan kelompok. Pihak-pihak yang berkonflik berusaha untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada sedemikian rupa sehingga menimbulkan pertentangan dan pertikaian. Jadi, itulah semua tentang konflik, dari pengertian sampai dengan sikap kita sebagai pelajar untuk menghadapi konflik itu sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.